wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, mantap, masih semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. M. Afsri Fardila Harsa, Hadir. Siti Kaira, Hadir. Keke, Hadir. Ardian, Gak hadir. Sakit. sakit ya. Ya. Ada lagi yang belum diabsen? Sudah Sudah. semua. Baiklah, Kak. Sudah semua kan? Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini belajar apa? Perbandingan. Ya, benar sekali. Hari ini kita belajar tentang perbandingan. Nah, perbandingan ini dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita untuk mempelajari materi ini. Nah, tujuan pembelajaran materi ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Yang kedua, siswa dapat memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Yang ketiga, siswa dapat memahami dan menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa sih itu perbandingan, bagaimana cara membuatnya, apa itu perbandingan senilai, dan apa itu perbandingan berbalik nilai. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, baiklah kalau tidak. Nah, perbandingan ini sering atau dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mempunyai dua benda dengan ukuran yang berbeda. Nah, itu dapat kita lakukan perbandingan. Misalnya kita punya spidol dengan pensil. Nah, spidol dengan pensil ini dapat kita bandingkan. Apanya yang kita bandingkan? Bisa jadi panjangnya. Panjang spidol dengan panjang pensil itu dapat kita bandingkan. Misalnya, panjang spidolnya berapa, panjang pensilnya berapa. Nanti Pak spidol berbanding pensil. Sampai sini paham? Paham. Nah, contoh selanjutnya yaitu misalnya uang jajan kalian. Uang jajan dapat kita jadikan bahan perbandingan. Misalnya, uang jajan si A 3.000, uang jajan si B 2.000. Nah, uang besar uang jajan tersebut dapat kita lakukan perbandingan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Selanjutnya, perbandingan. Nah, pada saat ini kita akan membahas yang pertama yaitu cara menulis dalam perbandingan. Nah, perbandingan ditulis dengan A banding B atau dengan syarat B tidak sama dengan 0. Ini dibaca bukan A bagi B, tetapi A banding B. Yang ini juga dibaca A banding B. Ini dibaca apa, Siti? A banding B. Ini Aftri? A banding B. Nah, contoh perbandingan yaitu misalnya usia ayah dan usia ibu. Misalnya usia ayah 50 tahun dan usia ibu 40 tahun. Maka dapat kita buat usia ayah 50 tahun berbanding usia ibu 40 tahun. Atau dapat juga kita tulis usia ayah 50 tahun berbanding usia ibu 40 tahun. Sampai sini paham? Tidak. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian perbandingan. Kan perbandingan itu dibagi menjadi dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Apakah ada yang tahu apa itu perbandingan senilai? Tidak. Baiklah,
Perbandingan senilai yaitu perbandingan yang kedua nilainya selalu berbanding lurus. Maksud dari berbanding lurus di sini yaitu jika yang satunya naik, maka yang satunya juga akan Naik. Jika yang satunya turun, maka yang satunya juga akan Turun. Contohnya, misalnya ketika akan membuat kue, semakin banyak kue yang akan dibuat, maka bahan yang digunakan akan semakin Banyak. banyak. Semakin dikit kue yang akan dibuat, maka bahan yang digunakan juga akan semakin Dikit. dikit. Dari perbandingan tadi dapat kita cari. Misalnya, ibu membuat 5 kilo kue mentega. Nah, sebelumnya ibu sudah pernah buat kue, tapi buat kuenya cuma 2 kilo. Nah, untuk membuat 2 kilo kue tersebut, ibu membutuhkan 5 kilo mentega. Tapi ketika membuat 5 kilo kue ini, ibu bingung berapa mentega yang dibutuhkan. Maka dapat kita tulis kan untuk membuat 2 kilo kue, ibu membutuhkan 5 kilo mentega. Nah, sekarang ibu ingin membuat 5 kilo kue. Tapi ibu belum tahu berapa mentega yang ingin dibutuhkan. Di sini dapat kita misalkan menjadi X. Untuk mencarinya, dapat kita buat 2 sama, kalau kuenya 2 kilo berarti menteganya 5 kilo. Kalau kuenya 5 kilo, karena jumlah menteganya belum diketahui, maka kita misalkan menjadi X. Selanjutnya, kita lakukan perkalian silang. 2 dikali X sama dengan 2x. 2X. 5 dikali 5 sama dengan 25. X sama dengan 25 per 2. Sama dengan 12,5. Jadi, ibu memerlukan 12,5 kilo mentega untuk membuat 5 kilo kue. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, tadi kita sudah belajar tentang perbandingan senilai. Nah, selanjutnya kita masuki ke yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai yaitu perbandingan yang kedua nilai satuannya selalu berbanding terbalik. Kalau yang di perbandingan senilai tadi kan, kalau yang satunya naik, yang satunya akan naik karena dia berbanding lurus. Kalau yang satunya turun, maka yang satunya juga akan turun. Sedangkan kalau perbandingan berbalik nilai, namanya saja berbalik. Berarti kalau yang satunya naik, maka yang satunya akan Turun. Kalau yang satunya turun, maka yang satunya akan Naik. Contohnya, yaitu ketika pekerja bangunan ingin membuat sebuah rumah atau gedung. Misalnya, sedikit pekerjanya, maka akan dibutuhkan waktu yang lebih lama. Tetapi, jika pekerjanya banyak, maka waktunya akan semakin dikit. Di situ dapat kita lihat, kalau pekerjanya dikit, itu kan berarti nilainya nurun. Nah, hari yang dibutuhkannya banyak, maka harinya naik. Nah, kalau pekerjanya naik, bertambah banyak, maka harinya akan semakin dikit. Nah, apakah ada yang bisa memberi contoh? Saya, Bu. Ya, silakan Astri. Di 5 ekor sapi akan menghabiskan makanannya dalam waktu 3 hari. Ya. Jika peternak menambah sapi, Ya. sapi tidak akan menghabiskan makanannya dalam waktu 3 hari. Jadi berapa hari? Lebih banyak atau lebih dikit? Lebih dikit. Lebih dikit. Siti paham? Paham. Paham. Oke. Ya, yang contoh yang dijelaskan Astri itu benar. Nah, selanjutnya contoh soal ini misalnya seorang ibu ini mempunyai kue. Nah, kue itu akan dibagikan kepada 28 anak.
Nah, kalau kue itu dibagikan kepada 28 anak, setiap anak akan mendapatkan 4 buah kue. Tetapi keesokan harinya ibu punya kue lagi. Tapi kue tersebut tidak dibagikan kepada 28 anak, melainkan 16 anak. Nah, tapi ibu tidak tahu setiap anak ini bakalan dapat berapa kue. Jadi dapat kita rumuskan kalau 28 anak akan mendapat 4 kue. Kalau 16 anak itu belum tahu berapa kue, jadi kita misalkan X. Nah, kalau pada perbandingan senilai, kita menuliskannya berpasangan. 28 anak itu sejajar dengan kue yang didapatkannya. 16 anak karena belum diketahui dimisalkan X. Tetapi pada perbandingan berbalik nilai ini, nilai banyak kuenya kita balik menjadi 28 anak itu kita misalkan banyak kuenya X. 16 anak kita misalkan banyak kuenya 4. Dari sini baru kita lakukan pengalian silang. 16 dikali X sama dengan 16x. 16X. 28 dikali 4 sama dengan 112. Maka X sama dengan 112 dibagi 16. X sama dengan 7. Jadi, kalau 16 anak, setiap anak akan mendapat kue sebanyak 7 buah. Sampai sini paham? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah anak-anak, selanjutnya kalian punya tugas kelompok. Aftri sekelompok dengan Siti. Nah, pada lembar kerja peserta didik ini, kalian diminta untuk membuat 3 macam bangun datar. Apakah kalian tahu apa saja itu bangun datar? Tahu. Tahu. Apa saja, Aftri? Persegi panjang, persegi lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang. Ya, cukup. Ya, itu sebagian dari bangun datar. Nah, kalian diminta untuk membuat 3 buah bangun datar, yang mana masing-masing bangun datar itu kalian buat 2, yang satu besar, yang satu kecil. Terus kalian tempelkan pada lembarannya, terus kalian buat namanya, dan jangan lupa buat ukuran perbandingannya. Untuk ukuran itu terserah kalian. Nah, ini lembar kerjanya, ini origaminya. 3 saja ya, kolomnya nggak bagi-bagi. Ini origaminya, ini gunting, ini penggaris kalau butuh penggaris, dan ini lem. Silakan dikerjakan. Jangan lupa ya, kolom yang untuk nama bangun datar dengan ukuran perbandingannya diisi. Ya, Bu. Ya, Bu.
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai pekerjaan kelompoknya? Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan. Nah, selanjutnya kalian punya tugas individu. Tugas ini punya Apri, ini punya Siti. Jangan lupa bikin nama dan kelasnya ya. Silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah tugas individunya? Belum, Bu. Baiklah, karena kalian belum menyelesaikannya, itu ibu jadikan tugas di rumah. Belajar lagi, diisi dengan benar, dikerjakan sebaik mungkin. Pertemuan selanjutnya dikumpul, oke? Ibu. Jadi apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, alhamdulillah kalau udah ngerti semua. Jadi perbandingan dapat dituliskan A banding B atau menjadi seperti pecahan, tapi tetap dibaca A banding B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Perbandingan terbagi menjadi dua, yaitu perbandingan lurus atau perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan lurus, jika satunya bertambah, maka yang satunya juga akan bertambah. Jika yang satunya berkurang, maka yang satunya juga akan berkurang. Kalau perbandingan berbalik nilai, jika yang satunya bertambah, maka yang satunya akan menurun. Jika yang satunya menurun, maka yang satunya akan bertambah. Ibu rasa cukup. Untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Ibu akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.